Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ustazah Rina. Bagaimana kabar soli-solihah hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan senantiasa bersemangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, solih-solihah, materi pembelajaran ini yaitu yang pertama kita akan bernyanyi. Yang kedua, pembagian yang membagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang ketiga, membuat pertanyaan berdasarkan teks. Yang keempat, menghias figura dengan bahan alami. Dan yang kelima, aturan di rumah dan tempat wisata. Mari kita akan pelajari satu persatu ya soli-solihah. Coba soli-solihah amati gambar berikut ini. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Iya, mereka sedang bermain layang-layang. Kalian tahu tidak ada lagu berjudul Layang-Layang? Siapa penciptanya? Iya, penciptanya yaitu NN. Mari kita bernyanyi bersama. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Kalian sudah bernyanyi? Pasti kalian sudah senang kan anak-anak? Apalagi dengan bermain layang-layang bersama teman. Siap. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membagi dengan bilangan 1. Kalian ingat tidak dengan pembagian? Apa itu pembagian? Iya, pembagian adalah pengurangan sampai habis atau pengurangan sampai hasilnya itu 0. Di sini Ustazah memiliki contoh soal cerita. Disimak baik-baik ya. Benny membawa 5 bola. Benny membaginya dengan Edo. Jumlah bola yang diterima Edo adalah? Ada yang bisa menjawab? Ayo kita kerjakan bersama. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tadi Benny memiliki berapa bola? 5 bola. Dibaginya dengan siapa? Edo. Berarti hanya dibagi dengan 1
1 orang. Sehingga caranya 5 dibagi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Sehingga bola yang diterima Edo adalah 5. Semisal lagi ada angka 8 dibagi 1 sama dengan berapa ya? Iya, 8 dibagi 1 sama dengan 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan jika dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar membagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, disimak baik-baik ya contoh soalnya. Udin mempunyai 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu Siti, Edo, Mei, Dayu, Lani, dan Beni. Berapa layang-layang yang didapat masing-masing? Sudah tahu caranya? Iya, ayo kita kerjakan bersama lagi. Tadi Udin mempunyai berapa layang-layang? 6 layang-layang. Dibagikan ke berapa orang? Ke 6 orang. Siapa saja? Siti, Edo, Mei, Dayu, Lani, dan Beni. Caranya 6 layangan dibagi 6 orang sehingga 6 dibagi 6 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Semisal ada angka 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya berapa? 1. Nah, untuk soal pembagian yang dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri sudah paham ya nak? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan berdasarkan teks tentang Istana Pasir. Mari kita baca bersama dulu ya. Judulnya Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, dari teks
apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Kata tanya di awal kalimat dan di akhir kalimat diberi tanda tanya. Serta kita harus menggunakan bahasa yang santun saat membuat pertanyaan. Mari kita buat bersama yuk. Coba tadi teksnya Istana Pasir ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa bahan utama membuat istana pasir? Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Nah, pasti Solih-Solihah sudah paham ya dalam membuat pertanyaan dari teks cerita. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini dengan menghias figura dengan bahan alami. Ustazah mempunyai contohnya seperti ini. Nah, gambar figura tersebut dihias dari apa ya? Ada yang tahu? Iya, figura tersebut dihias dari kerang. Nah, bahan yang dibutuhkan dalam menghias figura tersebut adalah ada kerang, lem, dan kertas karton. Selain itu, figura juga dapat dihias dengan bahan alami seperti biji-bijian maupun daun kering. Untuk menghias figura sudah paham ya nak? Keren. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui aturan-aturan di rumah dan tempat wisata. Kita pelajari dulu ya aturan di rumah. Ada apa saja coba? Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang kedua, rajin membantu orang tua. Yang ketiga, menjaga kedamaian suasana rumah. Dan yang keempat, rukun dengan kakak dan adik. Nah, selanjutnya ada aturan di tempat wisata. Siapa yang pernah ke tempat wisata? Pasti sudah pernah ya. Nah, kita pelajari aturannya di sana ya, di tempat wisata. Ada apa saja coba? Yang pertama, membuang sampah harus di tempat sampah. Yang kedua, antri saat membeli tiket. Ketiga, tidak boleh mendekati area berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa. Dan yang keempat, dilarang menginjak-injak tanaman. Kalian pintar sekali. Nah, dikarenakan kita masih berada di masa pandemi sekarang ini, maka kita hendaknya menghindari pergi ke tempat wisata ya Solih-Solihah. Sehingga saat ini kita harus menaati peraturan di rumah. Aturan yang ada di rumah, harus rajin membantu orang tua, menghormati orang tua, manut, nurut ya sama ayah bunda. Nah, untuk aturan di rumah dan tempat wisata juga sudah paham ya Solih-Solihah. Alhamdulillah. Nah, untuk latihan soal, silahkan anak-anak mengerjakan soal lembar kerja yang sudah Ustazah kirimkan melalui WhatsApp ya. Insya Allah anak-anak Ustazah sudah paham dan bisa semua. Semoga Allah selalu memudahkan dan semangat selalu dalam melaksanakan tugas ya Solih-Solihah. Mungkin
Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Salam rindu dari Ustazah untuk kalian semua. Sampai jumpa di materi belajar berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.